Selamat datang pemirsa. Hari ini kita akan membahas salah satu periode paling menegangkan dalam sejarah dunia, yaitu Perang Dingin. Perang Dingin bukanlah perang dengan senjata di medan tempur, akan tetapi perang ideologi antar Amerika Serikat dengan blok kapitalisnya dan Uni Soviet dengan blok komunisnya. Persaingan mereka terlihat jelas dalam perlombaan senjata nuklir dan perlombaan teknologi, khususnya di bidang luar angkasa. Untuk mengetahui bagaimana dampak Perang Dingin terasa hingga ke berbagai belahan dunia, kita sudah terhubung dengan rekan kami yang berada langsung di lapangan. Silakan Ananda Amelia, bagaimana situasi di sana? Baik, terima kasih kepada Caca. Di sini saya melihat bagaimana pengaruh Perang Dingin yang sedang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet, menimbulkan perlombaan teknologi di luar angkasa, dan kedua negara tersebut sedang beradu atau berlomba dalam keunggulan masing-masing. Sekarang saya akan menanyakan ke narasumber. Baik, sekarang saya akan menanyakan tentang Perang Dingin ini, kapan dimulainya dan apa pemicunya kok bisa terjadi Perang Dingin ini pada tahun 1949. Nah, jadi yang pertama Perang Dingin itu terjadi pada tahun 1949 sampai sekarang, yang dimana perang ini itu tidak melibatkan aksi tembak menembak. Nah, salah satu pemicunya yaitu adanya beda paham tentang ideologinya. Nah, karena ini kan ada dua belah pihak yang dua negara yang mengalami pertikaian, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan di mana Amerika Serikat ini menganut paham ideologi liberal, kalau Uni Soviet ini lebih ke komunis gitu. Jadi tidak ada perang dan melukai orang atau melukai fisiknya orang. Jadi itu terjadinya perang untuk tidak ada aksi tembak menembak, cuman hanya salah paham aja di dua belah pihak. Ya. Lalu saya akan menanyakan apa peristiwa pentingnya yang menunjukkan puncak ketegangan pada tahun 1960-an pada saat ini. Untuk pemicunya itu yang terjadi yaitu krisis rudal Kuba yang terjadi pada 1962, di mana aksi ini itu sampai menggunakan nuklir, ya, memicu perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet gitu. Baik, jadi sampai sekarang itu tidak ada mengadu amin. Iya. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dingin ini. Jadi yang melatar belakangi itu seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu ada paham yang berbeda antara dua negara ini, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kan tadi udah dijelasin kalau Amerika Serikat ini mengandung sistem liberal, sedangkan kalau Uni Soviet ini mengandung paham komunis gitu, ideologi komunis gitu. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang apa tujuan dibentuknya NATO pada tahun 1949 pada tanggal 4 April. Jadi dibentuknya NATO itu yang pertama untuk membentuk aliansi militer untuk kolektif negara-negara terhadap ancaman dari Uni Soviet dan blok komunis. Terus yang kedua itu mencegah penyebab pengaruh komunis di Eropa Barat. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang bagaimana dan sedikit jelaskan tentang perlombaan teknologi persenjataan nuklir itu terjadi. Jadi yang pertama, Amerika Serikat itu dan Uni Soviet itu sama-sama saling mencurigai satu sama lain. Nah, terus ada keduanya itu memiliki kekuasaan militer yang lebih unggul untuk melindungi diri dan memperluas pengaruh itu. Terus yang ketiga yaitu ada perkembangan teknologi yang memungkinkan pembuatan senjata nuklir itu yang semakin canggih dan mematikan. Jadi mereka perangnya tidak memakai fisik, tidak berperang-perang, tapi memakai teknologi, dan mereka berlomba keunggulan yang dari nuklir itu. Baik. Pas clear. Ya. Baik, terima kasih
cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Amelia atas laporannya. Pemirsa, Perang Dingin mengajarkan kita bahwa persaingan ideologi dapat menimbulkan ketegangan global yang begitu besar. Bahkan tanpa pertempuran langsung, runtuhnya Uni Soviet akhirnya menandai berakhirnya Perang Dingin. Dan dunia pun memasuki tatanan baru. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.